Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Senang rasanya berkumpul kembali dengan Bapak Ibu Rimbawan Senior pada pagi hari ini. Baik, untuk memulai acara talk show, diskusi mengenai menilai yang tidak ternilai kontribusi sektor kehutanan untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim. Topik ini berawal dari statement Ibu Menteri Keuangan pada Kongres Kehutanan Indonesia beberapa bulan yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 Juni. Jadi pada kongres tersebut Ibu Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani ini menyatakan bahwa Indonesia itu isinya hutan sama perikanan, tapi dua sektor ini kontribusinya hampir tidak ada dalam PDB. Itu cukup menghenyakkan dunia kehutanan sebenarnya ya. Lebih lanjut, Bu Menteri ini mengatakan kalau sejak tahun 2017 hingga 2021 kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB Indonesia itu hanya sekitar 0,6%, di bawah 1%, kecil sekali. Jadi beliau mempertanyakan, negara dengan tutupan hutan tropis yang begitu besar, bahkan sekarang banyak hutan industri, kontribusinya kok cuma di bawah 1%. Beliau sebenarnya juga merasa bahwa itu sebenarnya nggak masuk akal gitu. Berarti ada yang harus dibenahi menurut Bu Menteri ini ya. Jadi Menkeu sendiri tidak hanya sekedar menyentil, tapi beliau menyadari bahwa ini nggak masuk akal, ini ada yang salah gitu ya. Oke, kemudian ada perspektif lain. Itu tadi perspektif ekonomi, ada perspektif dari kita, dari Rimbawan. Jadi permasalahan penilaian ekonomi, kontribusi ekonomi terhadap kontribusi ekonomi kehutanan terhadap perekonomian ini sudah sangat lama diperdebatkan sebenarnya. Saya masih ingat dulu waktu saya kuliah diajar oleh almarhum Pak Sofyan Warsito. Beliau pernah menyatakan dalam satu kuliahnya bahwa ke depan itu inklusi atau internalisasi nilai-nilai intangible benefit ke dalam akuntansi ekonomi lingkungan itu sangat penting. Jadi sebenarnya integrasikan nilai-nilai ekonomi dari barang-barang intangible itu sudah kita perdebatkan sejak lama. Bahkan saya juga masih ingat pernah membaca penelitiannya Bapak Wiratno. Beliau salah satu tesisnya juga menilai ekonomi kawasan konservasi Gunung Gede Pangrango sekian belas tahun yang lalu. Artinya apa? Sebenarnya kontribusi nilai ekonomi baik ke kehutanan bagi PDB itu bukan barang baru bagi kita. Jadi mungkin karena terlalu lama berdebat sehingga tidak sampai muncul ke kebijakan, justru Bu Menteri Keuangan lah yang menyentil itu. Beliau bahkan Bu Menteri ini menyatakan kalau permasalahan menurut perekonomian itu adalah policy, regulasi, institusi atau tata kelola tanpa menyinggung internalisasi nilai-nilai intangible benefit. Nah, ini dua perspektif yang berbeda sebenarnya ya. Kita dari Rimbawan lebih bicara masalah teknis, penilaian barang-barang yang tidak bernilai ekonomi tadi. Sementara Bu Menteri mengatakan itu masalah policy. Nah, pada pagi hari ini kita akan berdiskusi banyak mengenai hal ini. Khususnya kita semua sudah mengetahui bahwa Rimbawan senior kita ini sudah berkarya banyak. Kalau akhir-akhir ini khususnya terkait dengan perubahan iklim, sudah luar biasa melalui mangrove dan gambut yang akhir-akhir ini menguat perannya karena diduga sangat berfungsi dalam penyerapan karbon. Juga kegiatan-kegiatan pembangunan kehutanan yang lain, termasuk pengelolaan das dan rehabilitasi lahan. Itu karya luar biasa dari Rimbawan
yang mungkin menurut kita itu layak untuk dinilai. Tapi kalau Bu Menteri Keuangan menilai tidak hanya masalah teknis, tapi juga masalah policy. Nah, pada pagi hari ini kita akan mendiskusikan ketidaksinkronan perspektif ini. Kita akan menghadirkan beberapa narasumber. Jadi pada pagi hari ini kita sudah berkenan menghadirkan 4 narasumber. Narasumber yang pertama adalah seorang rimbawati senior. Beliau berkompeten dan berpengalaman dalam pengambilan kebijakan, pengelolaan DAS dan rehabilitasi lahan. Mohon CV-nya ditampilkan. Jadi pagi hari ini pembicara kita yang pertama adalah Ibu Diah Murtiningsih, MHum. Selamat datang Ibu. Beliau ini alumni Fakultas Kehutanan dan juga Magister Hukum Universitas Gadjah Mada. Saat ini beliau menjabat sebagai Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Lahan. Beliau sudah mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya yang ke-10 dan ke-20. Penghargaan Karya Satya ini menunjukkan senioritas beliau di bidang dunia kehutanan. Kami persilakan Ibu untuk hadir dan tampil di depan. Narasumber kedua pada pagi hari ini seorang rimbawati juga, rimbawati senior juga. Beliau kompeten dan berpengalaman dalam mengelola kawasan konservasi. Saat ini beliau bertugas di Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Beliau adalah Dr. Insinyur Ayu Dewi Utari, MSI. Saat ini beliau menjabat sebagai Sekretaris Utama BRGM. Saya tidak menyebutkan angkatannya karena mohon maaf ya ada kesalahan. Kan di situ tertulis angkatan 92, berarti seangkatan dengan saya itu Bu. Lulus ya mungkin ya. Ijazahnya asli. Oke Ibu Dewi, kami persilakan hadir ke depan. Kemudian narasumber yang ketiga adalah seorang yang mungkin bukan rimbawan. Beliau engineer pertambangan. Beliau alumni Kagama juga, alumni Visipol kalau tidak salah ya. Beliau adalah Bapak Agus Mahfud Asngari, Masud Asngari. Saat ini beliau menjabat sebagai Presiden Pertamina Foundation. Ini mungkin akan memberikan wawasan, pendapat-pendapat beliau jelas akan memberikan wawasan karena kita selama ini jarang sekali mendapatkan pandangan pemikiran dari dunia pertambangan. Mungkin kita berpikir dunia pertambangan itu lebih banyak eksploitasinya, tapi ternyata tidak. Nanti kita akan mendengarkan paparan beliau yang terkait dengan blue carbon, sesuatu yang mungkin baru bagi kita karena disampaikan oleh senior dari Pertamina Foundation. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, senang bergabung dengan seminar ini. Kurang keras suaranya katanya Pak Agus ya. Mungkin. Waduh. Baik, narasumber yang keempat nanti semuanya. kita akan kembali ke rimbawan. Narasumber keempat kita semua sudah mengenalnya. Beliau adalah senior dari bisnis kehutanan. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua APHI, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, Bapak Purwadi Suprihanto, SHUT-ME. Kita semua sudah mengenal beliau. Beliau sangat senior, kontribusi di bidang kehutanan juga banyak sekali. Nanti beliau akan kita mintakan pendapat dan paparannya di yang keempat.
Jadi selamat pagi Pak Purwadi secara online. Selamat pagi Pak Sino, Bapak Ibu semuanya, senang bergabung. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Baik, keempat narasumber pada pagi hari ini sudah hadir di sini baik secara offline maupun online. Jadi kita sudah siap untuk mendengarkan paparan dari masing-masing narasumber. Sedikit saya sampaikan aturan untuk paparan ya. Nanti paparan pertama akan disampaikan oleh Ibu Diah Murtiningsih, kemudian Ibu Dewi. Yang ketiga adalah dari Bapak Agus, yang keempat nanti Bapak Purwadi. Masing-masing akan selama sekitar 20 menit. Setelah keempat narasumber menyampaikan paparannya, kita ada waktu untuk berdiskusi selama 1 jam. Kita berharap nanti pada pukul 11.30 acara ini bisa kita selesaikan. Baik, untuk tidak memperlama waktu, kami persilahkan Ibu Diah Murtiningsih untuk menyampaikan paparan yang pertama. Kami persilahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Air beriak tanda tak dalam. Air tenang menghanyutkan. Izinkan saya mengucapkan salam untuk Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove sekaligus sebagai Ketua Umum Kagamahut Bapak Insinyur Hartono MSc. Yang kami hormati Dekan Fakultas Kehutanan Bapak Profesor ya Pak ya. Amin. Bapak Dr. Sigit. Amin. Dan tentu saja beserta Sivitas Akademika Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Bapak Ibu yang hadir baik secara online maupun secara offline. Di sini saya kira tadi yang hadir banyak Pak. Ternyata memang masih dibatasi ya untuk kehadiran secara offline. Terima kasih Pak Moderator yang tadi sudah memulai acara pada pagi hari ini. Mungkin tadi sudah dikenalkan, saya Diah Murtiningsih, alumni Fakultas Kehutanan angkatan 1987. Ijazah saya asli Pak. Asli. Lagi musim ini ijazahnya asli atau tidak gitu kan. Nah, teman kuliahnya walah disebut ke apa? Nah, ini bukan kebetulan, bukan juga kolusi nepotisme Pak. Ini kebetulan di sebelah saya ini juga angkatan 87. Perempuan pula. Nah ini juga ini yang duduk di depan ini juga banyak angkatan saya 87. Memang 87 memang OY. Ayu-ayu dan OY. Ada Bu Ning, ada Bu Ami, ada siapa lagi ya? Bu Belinda. Pak Zainal tua Pak, tua wajahnya tapi angkatannya di bawah saya. Yeah. Bapak Ibu mohon izin kami akan menyampaikan materi ataupun bahan terkait dengan rehabilitasi hutan dan lahan dan mitigasi perubahan iklim. Mungkin kita akan mulai, lanjut Mas. Nah, akan mulai langsung saja ya. Ini tadi agak nggak serius, sekarang serius ini. Jadi Bapak Ibu, dampak daripada pembangunan yang mungkin kita hadapi saat ini tentu saja berbanding terbalik dengan lingkungan. Nah, ada dampak lingkungan yang terpengaruh akibat daripada pembangunan yang saat ini berjalan. Pembangunan yang saat ini berjalan seperti pembangunan gedung-gedung, infrastruktur, kemudian pabrik dan sebagainya, ini mengeluarkan emisi gas rumah kaca. Nah, inilah yang kemudian menjadi permasalahan di dalam perubahan iklim yang terjadi saat ini dan tentu saja mengancam kehidupan. Yang kita hadapi akhir-akhir ini seperti
terjadinya bencana hidrometeorologi, kemudian juga adanya perubahan-perubahan cuaca, anomali iklim yang tadi saya sampaikan, kemudian juga ada peningkatan permukaan air laut yang tinggi, kemudian juga ada masalah produktivitas tanaman pangan dan sebagainya. Inilah yang saat ini kita hadapi bersama, dan ke depan ini menjadi tantangan yang harus kita hadapi bersama. Dan ini tentu saja kita harus mewaspadai dan menyiapkan dari sekarang, karena Indonesia sendiri ini sudah mencanangkan menuju visi kemerdekaan Indonesia Emas tahun 2045. Nah, ini tentu saja kita semua ini harus mempunyai kondisi yang kuat terkait dengan pelindungan lingkungan dan iklim. Dan ini semua tadi juga Pak Dekan juga sudah menyampaikan, ini sebenarnya tanggung jawabnya tidak hanya di pemerintah, tetapi di semua unsur ataupun masyarakat, baik masyarakat, akademisi, pemerintah tentu saja, dan para pihak terkait di dalamnya yang bertanggung jawab terhadap lingkungan yang ada di Indonesia ini. Lanjut. Nah, terkait dengan perubahan tersebut, ini tentu saja dampak yang terjadi kalau kita bicara terkait dengan kondisi yang ada saat ini, dampak daripada pembangunan, ada aktivitas yang lain ini, kita juga melihat bahwa kita mempunyai lahan kritis seluas 14 juta hektar. Nah, potensi dampak akibat daripada perubahan iklim ini berakibat terhadap kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air. Nah, ini mungkin kita terjadi saat ini ada banjir di musim hujan, kemudian kekeringan di musim panas. Kemudian terkait dengan lahan juga terjadi erosi, sedimentasi, kemudian produktivitas lahan turun, kemudian juga ada waduk yang juga secara teknis turun untuk teknisnya dam dan waduk. Kemudian juga terjadinya iklim ataupun perubahan iklim yang terjadi seperti peningkatan suhu, kemudian peningkatan CO2 dan anomali cuaca. Lanjut. Nah, kondisi inilah yang kemudian menjadi komitmen bersama, tidak hanya di Indonesia tetapi di internasional ini, dengan adanya Paris Agreement di tahun 2016 saat lalu, di mana sektor kehutanan memiliki porsi terbesar di dalam rangka target untuk penurunan emisi gas rumah kaca. Nah, ini juga sejalan juga dengan komitmen Indonesia dalam rangka Indonesia Volunetzing tahun 2030. Inilah upaya-upaya yang harus ataupun yang dilakukan oleh Indonesia dalam rangka menghadapi perubahan iklim yang terjadi. Kemudian Indonesia Volunetzing ini juga sudah disusun untuk perencanaan, untuk operasionalisasinya. Ada 11 aksi mitigasi yang akan dilakukan di dalam sektor Volunetzing ini, dan kami nanti akan menyampaikan terkait dengan aksi mitigasi yang nomor 8, yaitu terkait dengan rehabilitasi non rotasi. 11 ini sudah ada pengampu ataupun tanggung jawab masing-masing, tetapi kita semua ataupun 11 aksi mitigasi inilah yang nanti terangkai, terintegrasi di dalam rencana operasional yang kita lakukan. Nah, kemudian untuk capaian Indonesia Volunetzing ini juga ditentukan terkait dengan pengurangan emisi dari deforestasi dan lahan gambut, kemudian juga peningkatan kapasitas hutan alam dalam penyerapan karbon, ini melalui pengurangan degradasi dan meningkatkan regenerasi, juga restorasi dan perbaikan tata air gambut, restorasi dan rehabilitasi hutan yang nanti akan kita bahas lebih detail. Kemudian juga ada pengelolaan hutan lestari dan optimalisasi tidak produktif untuk pembangunan hutan tanaman dan tanaman perkebunan. Dan ini nanti diimplementasikan di dalam aksi pengurangan emisi, kemudian aksi pertahanan serapan, dan juga aksi untuk peningkatan serapan, dan juga pengembangan kelembagaan. Lanjut. Nah, ini indikator untuk keberhasilan peraksi mitigasi
per masing-masing, di mana untuk aksi yang nanti akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal kami, Direktorat Jenderal Pedasera selaku pengampu kegiatan ini adalah dalam rangka peningkatan cadangan karbon yang non rotasi dan rotasi dengan output meningkatnya tutupan lahan dengan indikator luas tutupan hutan yang berasal dari daerah yang kurang ataupun kritis tutupan hutannya. Lanjut. Nah, lanjut Masnya. Oke. Nah, dalam rangka aksi mitigasi yang tadi sudah kami sampaikan dan juga ada konvensi internasional ataupun persetujuan internasional terkait dengan Paris Agreement tadi, ini tentu saja juga sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah Republik Indonesia melalui aktivitas nyata ataupun melalui perencanaan nyata dan dituangkan di dalam RPJMN tahun 2020 sampai dengan 2024. Dan untuk rehabilitasi hutan dan lahan ini masuk dalam prioritas nasional 1, kemudian prioritas nasional 2 dan PN 6. Lanjut. Nah, terkait dengan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di dalam rangka upaya mitigasi, ini tentu saja keberhasilan daripada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan ini tidak hanya sekedar menanam pohon ataupun jumlah bibit yang tertanam ataupun luasan hektar yang dilakukan rehabilitasi hutan, tetapi juga bagaimana mengelola masyarakat. Nah, keberhasilan ini sendiri pun ini tentu saja harus ada penyadaran, kemudian peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan juga kapasitas pelaksana kegiatan RHL serta pendayagunaan masyarakat di tingkat tapak. Karena lahan-lahan kritis atau sasaran kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan ini hampir sebagian besar karena adanya aktivitas masyarakat. Nah, ini yang harus kita sadari sehingga kita tidak hanya berbicara masalah pohon yang ditanam harus jadi, tetapi juga bagaimana masyarakat yang memang berada di sana yang mempunyai akses terhadap hutan ini juga perlu untuk ditingkatkan kapasitasnya. Dalam hal ini keberdayaan masyarakat, kemudian peran serta masyarakat, kemudian juga awareness daripada masyarakat terhadap kondisi hutan. Namun juga perlu kita garis bawahi juga bahwa di dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi ini kita ada 3 hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu secara ekonominya layak, kemudian juga diterima oleh masyarakat, dan lingkungan lestari. Artinya kegiatan RHL ini juga harus bisa memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan. Kemudian juga masyarakat menerima, artinya fungsi kawasan hutan itu disadari oleh masyarakat bahwa berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat, dan secara lingkungannya lestari, sustainable management. Nah, ini juga apabila ataupun dampak daripada keberhasilan RHL ini juga tentu saja akan berdampak terhadap menara air alami yang terjaga, kemudian produktivitasnya juga terjaga, peran serta masyarakat, kemudian juga bisa menjadi destinasi wisata, kemudian juga yang saat ini juga kita hadapi adalah ketahanan pangan atau food estate, kemudian juga peningkatan ekonomi nasional dan juga mitigasi bencana dan penyerapan karbon. Lanjut. Nah, ini untuk secara detail atau secara teknis kegiatan RHL ini ada 2 hal yang dua yang kita lakukan yang terkait dengan RHL vegetatif dan juga RHL sipil teknis. Jadi tidak hanya menanam saja, tetapi tentu saja juga ada bagaimana kita juga membangun secara sipil teknis dalam rangka untuk menghindari erosi, sedimentasi dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini untuk perkembangan RHL tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 yang kita lakukan per tahunnya. Lanjut. Nah, kemudian di dalam rangka melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dalam rangka perubahan iklim,
dan tadi juga sudah kami sampaikan bagaimana Paris Agreement ini sudah juga ditindaklanjuti ataupun diarahkan oleh yang terhormat Bapak Presiden untuk membangun persemaian skala besar. Bahkan beliau selalu menyampaikan di dalam wawancara, di dalam statement beliau bahwa Indonesia akan membangun persemaian skala besar sejumlah 30 persemaian yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia. Nah, salah satu ataupun ada beberapa lokasi yang sebenarnya sudah kita bangun, seperti salah satu contoh di persemaian Rumpin, ini dengan kapasitas produksi sekitar 10 juta sampai 12 juta hektar. Kemudian juga saat ini sudah mulai adalah persemaian Mentawir yang ada di IKN, ini dalam rangka nantinya adalah untuk membangun Forest City dalam rangka transformasi hutan humukin menjadi hutan heterogen yang nantinya kita harapkan akan terbangun Rainforest, Kalimantan Rainforest. Nah, kemudian juga ada di Likupang, kemudian Mandalika, Bali, Danau Toba, dan saat ini juga sedang proses ada di Kalimantan Selatan, di Sumatera Selatan, dan nanti juga akan menyusul di Sulawesi Tenggara. Nah, mungkin Bapak Ibu kita orang kehutanan kadang juga menanyakan kenapa kok harus membangun persemaian skala besar. Kemudian kalau secara efisien dan efektifnya bibit-bibit ini kan mestinya mendekati ke lokasi tanam, kan ini lebih efisien dan efektif. Ini ada beberapa agenda yang disampaikan yang terhormat Bapak Presiden bahwa kita juga ingin menunjukkan keseriusan bahwa bukti fisik bibit itu ada, bukti bahwa ada bibit-bibit yang tersedia dalam jumlah besar yang nanti akan ditanam. Nah, tata kelola ini yang sedang kami lakukan untuk dibangun bagaimana bibit-bibit produksi dari persemaian yang sudah terbangun ini yang nantinya akan mendekati ke persemaian ini yang sedang kita lakukan. Seperti contoh kita akan membangun ataupun bukan membangun, tetapi kita akan menyalurkan atau memindahkan bibit ini ke hub-hub yang mendekati lokasi tanaman. Jadi pembuatan bibitnya ada di lokasi persemaian skala besar, kemudian kita akan pindahkan ke lokasi-lokasi yang dekat dengan lokasi penanaman, dan nantinya di sana akan diaklimatisasi ataupun kita pelihara sebentar baru nanti kita tanam. Nah, ini yang memang kita lakukan saat ini, dan jenis-jenis bibit pun ini juga kita sesuaikan. Yang pertama adalah dari rencana RHL-nya itu sendiri, baik itu dari sisi untuk mengembalikan fungsi hutan, dan yang kedua tentu saja bisa memberikan kontribusi yang secara ekonomi kepada masyarakat. Lanjut. Ini kok ada lanjut ya. Nah, ini juga di dalam selain tadi saya sampaikan RHL dalam rangka untuk mendukung food estate, ini kita juga kegiatan RHL yang kita lakukan ini juga dalam rangka mendukung pengembangan food estate. Nah, kenapa kita sebut bahwa RHL ini juga mendukung pengembangan food estate? Karena ada kegiatan selain bibit-bibit tanaman hutan yang kita tanam di kawasan tersebut, tentu saja juga kita menanam jenis-jenis tanaman hutan, tetapi yang bisa menghasilkan hasil hutan bukan kayu bagi masyarakat. Dan ini juga menjadi keberhasilan RHL di dalam tadi saya sampaikan bahwa RHL itu selalu ada di kawasan hutan yang memang sudah ada aktivitas masyarakatnya. Nah, keberhasilan ini juga tergantung daripada jenis-jenis tanaman yang kita tanam di dalam kawasan hutan itu yang bisa memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat. Nah, dan minat-minat masyarakat di dalam melakukan kegiatan RHL ini jenis-jenis yang diminati adalah sebagian besar adalah jenis-jenis HHPK. Karena untuk rehabilitasi ini kan kita tadi sampaikan rehabilitasi non rotasi, sehingga jenis-jenis kayuan-kayuan ini tidak bisa nanti ditebang oleh masyarakat, sehingga tentu saja jenis-jenisnya pun ini harus jenis-jenis tanaman hutan, tetapi yang bisa dimanfaatkan atau bisa menghasilkan manfaat ekonomi kepada masyarakat. Ini untuk pembedaan ada revitalisasi di dalam kawasan hutan dan penghijauan. Kami sendiri juga menyediakan bibit-bibit untuk selain tadi untuk kegiatan rehabilitasi hutan, kita juga menyediakan bibit-bibit yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menanam di luar kawasan hutan. Lanjut.
Nah, selain tadi RHL yang kita sampaikan secara umum, kemudian juga ada RHL dalam mendukung Ibu Kota Nusantara. Nah, Bapak Ibu, tanggal 18 kemarin Bapak yang terhormat Bapak Presiden memberikan statement di hadapan para pelaku usaha dan juga para pihak di sana bagaimana membangun ibu kota baru sebagai representasi identitas bangsa, di mana Bapak Presiden menyampaikan bahwa sebagai awal adalah dengan membangun persemaian Mentawir. Yang diharapkan persemaian Mentawir dengan memproduksi jenis-jenis lokal, native dan endemik ini nantinya akan merubah ataupun mentransformasi tanaman-tanaman homogen yang ada di hutan produksi tersebut, dalam hal ini adalah sekarang dalam bentuk hutan tanaman industri. Ini kita rubah karena dia mempunyai mempunyai siklus yang harus ditebang dalam jangka waktu 6-7 tahun, dan kita rubah dengan tanaman-tanaman lokal, native maupun endemik yang tadi kita sampaikan. Nah, ini juga menjadi perhatian Bapak Presiden yang kami sendiri di dalam melaksanakan ini saat ini juga sedang berproses untuk pembangunan persemaian, dan kegiatan rehabilitasinya sendiri pun kami sudah lakukan. Jadi kita menanam jenis-jenis endemik dan juga jenis-jenis native maupun asli di bawah tegakan eukaliptus yang masih berumur sekitar di bawah 1 tahun, dan karena memang sebagian besar jenis-jenis tanaman Dipterocarpaceae ini membutuhkan naungan, sehingga ini menjadi hal yang baik, sehingga kita harapkan tanaman-tanaman dalam rangka kita mengembalikan tanaman-tanaman rainforest Kalimantan ini bisa berjalan dengan baik. Lanjut Mas. Nah, oke. Ini salah satu tadi yang tadi sampaikan bagaimana mentransformasi hutan tanaman menjadi hujan tropis Kalimantan. Jadi parameter yang kita gunakan terkait dengan biodiversity, kemudian juga ada karbon, sink ataupun stok, kemudian juga iklim mikro, kemudian juga spons dan tata air, dan juga jasa lingkungan lainnya. Lanjut. Nah, selain itu juga ada rehabilitasi mangrove, nanti Bu Ayu akan menyampaikan secara detail. Ini berdasarkan dari PMN tahun 2021, total existing mangrove ini ada 3,3 juta, dan juga potensi mangrove ini ada sekitar 756.000 hektar. Nah, dan ini dari potensi blue carbon ini juga cukup tinggi pada mangrove yang meliputi di atas permukaan, ya biomasa di atas permukaan ada 17%, kemudian soil mangrove 78%, dan juga di bawah biomasa di bawah ini ada 5%. Dan ini saat ini juga untuk pengelolaan mangrove sendiri kita juga sedang menyusun untuk RPP-nya yang nantinya harapannya RPP ini ataupun PP ini nanti akan bisa dipakai acuan di dalam rangka pengelolaan mangrove oleh masing-masing sektor sesuai dengan tusinya. Lanjut. Nah, ini untuk rencana aksi nasional rehabilitasi mangrove sudah ada roadmap-nya juga yang sudah diterbitkan tahun ini juga ya, baru beberapa waktu yang lalu, yang berisi terkait dengan strategi pemulihan, kemudian peningkatan fungsi ekosistem mangrove, dan juga mekanisme pendanaan, dan juga MONEF-nya. Lanjut. Nah, kemudian kita juga sadari untuk pelaksanaan RHL ini juga tidak bisa hanya tergantung kepada pemerintah saja, sehingga berbagai sektor pun juga kita minta untuk mengalokasikan pendanaannya, ataupun kita mendorong para pihak untuk bersama-sama melakukan kegiatan RHL ini, baik dari korporasi melalui kegiatan kewajiban rehabilitasi DAS oleh pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan, juga melalui CSR. Selain itu tentu saja stakeholder masyarakat ini melalui perhutanan sosial, dan juga swadaya masyarakat seperti sistem adopsi pohon, kemudian hutan rakyat, kearifan lokal budaya, dan juga pemberdayaan modal sosial kelembagaan masyarakat. Lanjut. Nah, ini untuk akademisi saya kira juga peran ini menjadi penting. Bapak Ibu, saya kira di akademisi juga pastinya itu akan melihat
perubahan-perubahan yang terjadi di dalam pengelolaan kawasan hutan. Nah, inilah yang kita harapkan peran dari akademisi di dalam memberikan pembelajaran kepada mahasiswa ini harus benar-benar mengerti perubahan apa ya saja yang terjadi di lapangan, sehingga masyarakat atau mahasiswa kita akan bisa mengikuti perkembangan. Lanjut. Nah, ini contoh-contoh untuk hasil kegiatan ataupun pelaksanaan RHL kita di Jogja. Ini dulu kepala balainya Bu Nining itu. Dari tahun 2020 terbuka tahun Desember 2021 seperti ini. Nah, sekarang 2022 ini pastinya akan semakin baik lagi. Lanjut. Ini terkait dengan mangrove yang ada di Lubuk Kertang, Sumatera Utara. Lanjut. Ini juga mangrove dan contoh-contoh mangrove di Lubuk Kertang. Lanjut. Ini lagi. Lanjut. Ini sebenarnya contoh-contoh saja ini untuk RHL 2012 di Banjar Kalsel. Lanjut. Ini before afternya mungkin kita bisa lihat. Kalau tadi kita lihat terkait dengan dampak ekonomi, Bapak, ini juga saya kira kegiatan gerhan atau dulu istilahnya gerhan, kemudian yang lain-lain ini kan sudah terjadi atau sudah dilaksanakan tahun 2020. Kalau kita melihat mungkin sekarang banjir buah-buahan, kemudian kita banjir hasil hutan bukan kayu. Sebenarnya itu merupakan salah satu hasil daripada rehabilitasi yang kita lakukan. Nah, ini memang belum dihitung secara pasti, tetapi beberapa waktu yang lalu pun kita DPR juga sudah menyampaikan apa sih sebenarnya hasil dari kehutanan. Dari saat itu kita juga menyampaikan angka-angka, tetapi memang belum secara ilmiah. Kita menyampaikan hasil kayu rakyat di luar kawasan hutan misalkan. Itu dampak-dampak seperti pun kita sampaikan. Meskipun, nah ini kami juga nanti ke depan, kebetulan kemarin saya juga ngobrol dengan Direktur RH juga, ini dampak RHL ini terkait dengan PDB mungkin ya dan sebagainya yang bisa dihitung dan tidak bisa hitung, ini harus kita teliti dan kita analisis dan kita kaji. Lanjut. Nah, ini contoh-contoh yang terjadi kegiatan yang sudah kita lakukan. Lanjut terus Mas. Lanjut. Ini hanya foto-foto saja, termasuk adalah selain vegetasi juga bangunan sipil teknis yang sudah dilakukan. Saya kira ini contoh-contoh saja. Lanjut terus ya. Saya kira itu Mas yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Pak Moderator. Sudah lebih ya Pak nanti ya Pak, tapi nggak apa-apa lah. Saya kembali lagi, nanti kita akan diskusi di dalam. Baik, terima kasih Ibu Dirjen atas paparannya yang lengkap dan komprehensif. Dari paparan yang lengkap tadi saya membuat catatan kecil bahwa sebenarnya tantangan hutan ke depan itu sudah dengan baik tertulis dalam dokumen Volunetsing. Di dalamnya ada tindakan rehabilitasi dan rehabilitasi lahan, yang mana ukuran dari keberhasilan RHL ini adalah salah satunya itu peningkatan ekonomi nasional. Jadi itu sebenarnya sudah tertulis dengan baik di dokumen tersebut, dan dari paparan Bu Dirjen tadi juga terbukti dengan foto-foto terdapat banyak output hasil pengelolaan hutan, khususnya yang berupa HHBK, hasil hutan bukan kayu, dan itu nilainya luar biasa. Saya kira kalau kita rupiahkan ya mungkin belum tertulis saja secara baik, tapi kalau kita kaji lebih dalam itu nilai ekonomi yang juga tidak kecil tentunya. Nah mungkin dari hadirin yang hadir baik luring maupun daring mungkin ada beberapa pertanyaan, tetapi simpan dahulu.